diseminasi positif di TK Kristen Kelampok serta rekan-rekan guru TK SD Kristen Kelampok yang saya hormati. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Pada hari ini Rabu 14 September 2022 dalam acara diseminasi budaya positif, kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, sambutan dari kepala sekolah SD Kristen Kelampok. Dan keempat, materi. Dan yang terakhir, penutup. Kita akan memulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dan saya minta dengan kasih Kristus Ibu Heti yang membawakan doa pembukaan. Segala puji syukur dan hormat dan kemuliaan kepada Engkau ya Tuhan Allah kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kegiatan kami, kegiatan yang akan kami mulai juga pada siang hari ini. Tuhan, dalam kegiatan diseminasi, kegiatan ibu penggerak ini dengan Tuhan menyertai kami, segala kegiatan yang akan dilakukan berjalan dengan lancar semuanya atas pimpinan Tuhan dan kehendak. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan siang hari ini kegiatan kami dalam tangan kasih kuasa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Heti. Dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi penuhan diri. Terima kasih atas waktunya buat kami. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Liniati Lakandesa, guru TK Kristen Kelampok, calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan hari ini adalah tugas kami yang diberikan kepada kami untuk berbagi kepada teman-teman sejawat, baik itu di tingkat TK sendiri, SD,
SMP ataupun SMA, karena kita di sini adalah satu atap TK dan SD, maka saya berbagi untuk TK dan SD dari lingkungan terdekat. Kemudian nanti mungkin bisa ke teman-teman yang lain, TK yang lain atau jenjang yang lain seperti itu. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Dan yang kedua, terima kasih kepada Kepala TK Ibu Yusdartini. Beliau mendukung, namun karena saat ini beliau kurang sehat sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita semua. Kemudian ucapan terima kasih kepada Kepala SD Kristen Klampok Ibu Susana yang sungguh luar biasa mendukung kami. Walaupun mungkin kami di TK, tetapi beliau sangat mendukung apabila kegiatan itu positif. Demikian juga ucapan terima kasih kepada teman-teman atau rekan guru TK maupun SD yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama sharing tentang budaya positif di sekolah. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, baiklah pada saat ini kami akan membawakan materi yaitu mengembangkan budaya positif di sekolah sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 5. Lanjutkan, dalam filosofi KHD, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur dan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Kemudian, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh dan berkembangnya potensi murid. Jadi sekolah kita ini, baik itu TK maupun SD, itu diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam. Sehingga apabila sekolah kita mempunyai tanah yang subur, otomatis nanti anak-anak kita dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian, tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan lingkungan positif sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik dan akan membentuk sebuah budaya positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah tadi kita tahu apa itu disiplin positif, sekarang tujuannya. Tujuannya itu apa? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak dan Ibu, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contohnya, P3 atau profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa dalam kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, apakah ada yang tahu apa saja dimensi ke-6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Yang sudah mungkin mengikuti pelatihan mungkin ada yang tahu atau sudah pernah membaca Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. mulia. Yang kedua, ayo Bapak Ibu, ya bergotong royong ada. Oke. Mandiri, berpikir kritis, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, berkebinekaan global. Jadi untuk menuju kepada profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh lepas dari ke-6 dimensi tadi. Nah, bisa juga untuk mengingatkan anak-anak atau diri kita sendiri, ada lagunya Bapak Ibu, seperti lagunya Becak. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu bisa diajarkan kepada anak-anak atau kita sendiri agar kita tidak lupa 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Pada saat Bapak dan Ibu menghadapi kasus di kelas, biasanya Bapak dan Ibu itu memberikan hukuman, penghargaan, motivasi atau restitusi kepada anak atau kepada murid. Tergantung masalahnya. Oke, baik. Kita lihat dulu ya. Menurut Diane Goshen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, kita lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran ini berarti berbicara kepada kasus, baik itu di dalam kelas ataupun secara umum di sekolah ya. Seperti kemarin kalau saya melihat itu pada hari Senin selesai upacara bendera, saya melihat ada beberapa anak yang pada saat teman-temannya masuk kelas itu masih ada yang tinggal di lapangan. Nah, saya sempat berbicara kepada ibu kepala sekolah SD yaitu Bu Susan bahwa ibu kenapa mereka kok tidak masuk sementara yang lain-lainnya kok sudah masuk. Iya Bu Lini, ini mereka tidak mentaati peraturan. Seragamnya kurang lengkap, ada yang tidak memakai topi, tidak memakai dasi, dan yang lain-lainnya. Nah, hukuman bersifat satu arah dan bisa berupa fisik maupun psikis.
konsekuensi sudah disepakati atau sudah disetujui oleh murid dan guru. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Berarti kalau konsekuensi itu, kalau tadi hukuman itu bersifatnya satu arah ya, karena misalnya kalau sekolah berarti sekolah yang membuat peraturan, dilarang ini, dilarang itu, seperti itu ya. Tapi konsekuensi itu adalah kita sudah sepakati dulu bahwa nanti kalau kamu melanggar konsekuensinya ini. Jadi guru dan anak itu sudah paham. Nah, restitusi, sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Jadi kalau restitusi itu kita tidak menyalahkan, tidak langsung menyalahkan anak, tetapi kita bertanya dulu kenapa mereka melanggar aturan itu. Kemudian kita harus mendengarkan alasan mereka. Kemudian nanti kita cari solusi, tapi jangan buru dulu, tetapi kita bertanya. Nah, selanjutnya apakah kamu akan melakukan seperti ini terus atau apa solusinya? Jadi kita bertanya dulu kepada murid, kita menggali kepada murid. Jangan buru dulu. Setelah kita mendapatkan nanti jawaban dari murid, kita catat apa yang mereka katakan dan diingatkan kembali. Sehingga mereka itu dapat memecahkan masalahnya sendiri, bisa memperbaiki kesalahan. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya terjadi atau kita lakukan sebagai seorang guru. Tetapi sepertinya di TK SD Kristen tidak ada ya Bapak dan Ibu. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kita lihat. Nah, kalau dulu zaman saya mencatat 100 kali di buku, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat begitu. Nah, itu termasuk apa kalau seperti itu Bapak dan Ibu? Iya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan apa? Hukuman. Iya, hukuman karena satu arah. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu juga apa, Bapak dan Ibu? Hukuman. Baik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ada seorang anak mencoret-coret tugas yang sudah dikerjakan gitu. Dan itu ada konsekuensinya kan? Kalau seperti itu biasanya apa Bapak Ibu? Suruh menulis ulang atau mengganti. Betul sekali, itu termasuk konsekuensi. Oke, dilanjutkan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, otomatis entah sengaja atau tidak sengaja saat menumpahkan air ya otomatis kan di situ basah. Sebagai konsekuensinya dia harus bagaimana Bapak dan Ibu? Membersihkan sehingga kembali seperti semula. Itu konsekuensi ya. Nah, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ada aturan ya di sekolah. Kalau di SD bagaimana Bu Susan? Ada aturan harus memakai sepatu hitam? Iya. Apabila ada anak yang tidak memakai sepatu hitam, apa yang akan dilakukan? Diingatkan terlebih dahulu. Oh, diingatkan terlebih dahulu. Baik. Iya. Oh iya. Baik. Berarti tidak langsung diberi hukuman. Oke. Iya. Jadi kalau murid yang disuruh mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan ini sebenarnya ya Bapak dan Ibu, karena tidak mengenakan sepatu yang berwarna hitam itu termasuk hukuman. Kemudian seperti tadi lari 2 kali itu
karena terlambat untuk pelajaran PJOK beda lagi ya. Kalau tadi terlambat hadir, tetapi ini karena terlambat untuk bersama-sama mungkin mengadakan warming up atau pemanasan, begitu ya. Paham apa? Gimana Bapak Ibu? Paham ya antara konsekuensi dan hukuman? Nah, ini maksudnya menjadi pembelajaran bagi kita sebagai seorang guru. Bagaimana sikap kita, bagaimana kita menghadapi kasus kita baik di kelas ataupun di sekolah, seperti itu. Nah, sekarang restitusi. Prinsip restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa tapi memberikan tawaran. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih anak itu melakukan ini? Ya kan? Kita harus cari dulu kenapa anak tersebut. Jangan langsung diberi hukuman. Kemudian restitusi fokus pada karakter itu tadi kebiasaan baik nanti akan menghasilkan karakter yang baik ya. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi ya. Jadi dia fokusnya kepada solusinya apa sih dari kasus ini, seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya begini Bapak dan Ibu, pada saat ada anak yang berbuat kesalahan, terkadang mereka itu dikucilkan atau diejek atau dibully lah seperti itu. Tetapi kalau kita memberi mereka hukuman, maka dia akan merasa minder, dia akan merasa terpojok. Tetapi kalau dengan restitusi yang kita lakukan sebagai seorang guru, maka itu akan mengembalikan murid tersebut pada kelompoknya tadi. Karena restitusi kita sudah tahu itu adalah tawaran, bukan paksaan. Mencari fokusnya adalah solusinya yang terbaik seperti apa. Nah, terkadang di dalam kelas Bapak dan Ibu, apakah anak didik kita atau murid-murid kita semua patuh duduk atau diam? Bagaimana Bapak Ibu, biasanya ramai? Ya, pasarnya pindah. Ramai ya. Satu berbicara, ini ikut bicara, gurunya juga berbicara, terus siapa yang akan didengarkan? Nah, sekarang ada satu, ini salah satu loh ya, satu berarti masih banyak 2, 3, 4, dan 5 ya. Solusi yang bisa kita lakukan yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama antara guru dan murid. Kita bicarakan bersama, kita diskusikan. Nanti gurunya akan mencatat di papan tulis. Nah, dari banyak apa yang sudah dilontarkan anak-anak, ide-ide mereka, kita pilih yang benar-benar kita butuhkan pada saat itu di kelas kita. Karena kan guru di kelas itu paham betul bagaimana kondisi daripada murid-muridnya. Betul Bapak Ibu? Ya. Oke, sekarang keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan tersirat. Tahapan menciptakan program kebajikan. 1. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. 2. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah atau di kelas. Kemudian dengan curah pendapat. Nah, itu tadi kita mengumpulkan ide-ide anak, curah pendapat dalam kelompok. 3. Sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas itu Bapak dan Ibu, jangan disimpan sendiri. Bisa kita pasang di mana anak itu atau orang yang masuk di kelas itu dapat melihat, oh ini keyakinan kelas, misalnya kelas 2 gitu. Kebetulan kita berada di kelas 2 ya. Oh ini.
keyakinan kelasnya seperti itu. Nah, apabila nanti anak-anak sudah mulai ribut dan sebagainya, kita tinggal mengingatkan anak-anak, keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita apa ya? Ingatkan kepada mereka. Nanti mereka akan secara otomatis, ini Bu, tidak boleh rame. Tapi maaf, kalau di restitusi atau keyakinan kelas jangan ada kata tidak boleh, jangan dilarang. Kita menggunakan kata-kata yang positif gitu. Nah, sekarang untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif itu tadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata jangan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi cari kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti susah untuk diingat oleh anak pada saat kita mengingatkan. Anak-anak, keyakinan kelas kita apa? Mereka tuh bisa menyebutkan, apalagi untuk SD ya. Itu mereka untuk daya ingatnya sudah lebih ke tingkat tinggi, lebih banyak yang bisa dihafal. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi maksudnya misalnya lingkungan kelas 2 ya yang kita buat adalah sesuai dengan keadaan lingkungan kita. Kita itu mau bagaimana? Tujuannya mau seperti apa? Seperti itu. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ikut andil di dalamnya dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya bagaimana Bapak dan Ibu? Untuk kelas 2 tahun pelajaran 2022-2023 tentunya keyakinan kelasnya akan berbeda dengan tahun ajaran berikutnya. Mengapa Bapak dan Ibu? Karena anak-anaknya juga berbeda, latar belakang mereka juga berbeda, kebutuhan belajar mereka juga berbeda. Itu jadi kita harus meninjau kembali. Jadi jangan yang dari tahun ajaran ini semua dipakai untuk tahun ajaran sampai dalam waktu yang tak tertentu seperti itu, ya. Nah, dalam kita melaksanakan restitusi tadi, kita juga tidak ikut atau harus memperhatikan sebagai seorang guru kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival, berupa kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kemudian bersifat biologis itu seperti reproduksi. Kemudian psikologis adalah perasaan aman. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seorang anak pasti membutuhkan rasa sayang dan dapat diterima di lingkungannya. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Kemudian kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan menjadi bagian kelompok, terhubung dengan teman, orang lain, keluarga, binatang peliharaan atau pasangan. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu penguasaan, berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, didengarkan, memiliki harga diri, menjadi kompeten, terampil, diakui, dan atas prestasi dan keterampilan kita. Biasanya suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan kecewa bila melakukan kesalahan. Rapi dan sistematik, selalu ingin mencapai yang terbaik, ingin menjadi pemimpin. Ya, itu yang namanya penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Menginginkan pilihan perlu banyak bergerak, senang mencoba hal baru, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan,
bermain dan tertawa. Biasanya dilakukan bersama teman-teman ya. Betul ya Bapak Ibu, kalau untuk yang kesenangan itu ya biasanya bersama dengan teman-teman. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah ini, restitusi itu ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, penghukum. Seperti apa penghukum itu Bapak dan Ibu? Misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkecak pinggang dan membentak. Apakah di sini ada yang seperti itu Bapak dan Ibu? Kalau ada, bertobat ya. Jangan menjadi seorang penghukum. Karena dampaknya nanti adalah anak itu akan menjadi pendendam atau pemberontak, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang dibawakan oleh guru. Karena apa? Dia sudah sebel sama guru yang membawakan mata pelajaran tersebut. Ya, seperti itu. Itu kalau penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu guru berbicara tenang, kemudian cenderung lembut, santun, kata-katanya menyalahkan murid. Kata-katanya sih lemah lembut Bapak dan Ibu, santun, tetapi dia seakan-akan menyalahkan murid. Nah, itu yang namanya pembuat rasa bersalah. Jadi seakan-akan bahwa 100% bahwa si murid itu yang bersalah. Kemudian ya, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita atau tidak berharga. Nah, apa dampaknya apabila kita sebagai guru kita menjadi seorang pembuat rasa bersalah? Dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah, kemudian rendah diri, menarik diri dari lingkungan, dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Jadi ditahan gitu ya, dipendam begitu Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga adalah teman. Nah, di sini pasti ada yang jadi teman. Ada? Suara guru ramah, cenderung bersenda gurau, ya, ada bergurau-berguraunya untuk menghangatkan suasana. Kemudian murid akan aman, senang, akrab dengan guru. Ada di sini yang seperti itu, Bapak Ibu? Ada ya? Banyak, iya. Tetapi terkadang murid itu akan tergantung kepada satu orang, ya, wong gurunya deh, kayak gitu, aku begini. Ya, seperti itu kadang-kadang. Jadi hati-hati dalam kita melakukan tindakan dari suatu kasus, gitu. Kita mau memposisikan di mana nih? Jadi kita betul-betul harus belajar dari kasus itu dulu. Kita pelajari dulu situasinya sih seperti apa, baru nanti kita sebagai guru, oh saya harus menjadi ini. Nah, kenapa? Kalau tadi kita seperti teman itu, ada dampaknya, murid akan bergantung pada satu orang, tidak bisa mandiri dan berpikir untuk diri sendiri. Kemudian yang keempat, pemantau. Nah, jadi seperti pengawas ya, begitu, bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Senantiasa memantau, saat ada sanksi, guru harus selalu mengawasi. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pemantau mengandalkan data untuk mengontrol. Dampaknya adalah murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi sebenarnya dengan konsekuensi yang diberikan itu apa sih nilai kebajikan yang mau dituju? Gitu. Jadi kita juga harus dalam setiap masalah, menangani suatu masalah, kita itu betul-betul harus berpikir baik tindakan kita, baik dengan kalau saya begini nanti murid saya seperti apa ya, gitu. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana
posisi sebagai manajer yaitu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid merefleksi atas tindakannya. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Itu tadi yang di awal tadi saya katakan ya. Itu jadi kita harus mengajukan pertanyaan yang bermakna, dalam arti bukan anak itu menjawab ya atau tidak. Jadi kita memberikan pertanyaan yang membuat anak itu akan berpikir gitu ya. Dampaknya apa Bapak dan Ibu? Murid kita nanti akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Ya, jadi dalam setiap kasus kita memposisikan diri kita itu memang tidak harus selalu manajer, tergantung dengan kasus. Iya, dari kasusnya kita harus seperti apa. Nah, di sini ada segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Di sini ada 3, tetapi dalam menangani kasus tidak ketiga-tiganya ini harus kita lakukan. Yang pertama itu kan menanyakan keyakinan dulu. Keyakinan kelas apa ya yang telah kita sepakati? Artinya kita sudah membuat tadi. Apabila dia melanggar, kita tanyakan lagi, kita tanyakan dulu sehingga nanti murid, oh iya Bu, ini terus gimana, gitu kan? Kalau kasus itu dia sudah bisa cukup sampai di situ saja, kita tidak perlu lagi ke yang kedua, yaitu menstabilkan identitas. Tidak perlu ke sana. Misalnya kamu ingin menjadi orang seperti apa, gitu. Karena tadi di satu aja, di menanyakan keyakinan aja dia sudah kembali seperti semula. Jadi tidak perlu lagi ke yang kedua. Kecuali itu belum teratasi, maka kita bisa ke menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Misalnya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini tadi seorang guru kan tidak langsung harus menjudge bahwa atau mendengarkan dari temannya. Kita perlu menanyakan juga kepada murid yang melakukan kesalahan tadi. Oh, ternyata sudah selesai Bapak dan Ibu. Soalnya saya juga tadi sempat berpikir bahwa ini adalah jam-jam kritis, ya, jam-jam 1:30 itu ada jam-jam kritis, adalah jam-jam kritis. Sebenarnya tadi saya mau ice breaking dulu, tetapi karena nanti waktunya juga akan terlalu lama menyita waktunya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya. Ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, yaitu bagaimana mengembangkan budaya positif di sekolah. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, untuk kesepakatan kelas kami di PKB. Kita lihat bersama-sama untuk kesepakatan kelas kami. Ini saya dan Bu Yayu bersama anak-anak berdiskusi bersama-sama. Bapak dan Ibu pasti masa sih anak TK bisa berdiskusi? Bisa Bapak dan Ibu, ya Bu Yayu. Justru ada kata-kata yang tidak dipikirkan oleh kita sebagai seorang guru itu muncul dari seorang anak yang mungkin anak TK. Ya, ini yang pertama, tertib. Yang kedua, merapikan mainan atau alat sesudah digunakan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, budaya antri. Yang kelima, berbagi. Yang keenam, menjaga barang milik sekolah. Jadi anak-anak kalau sudah mulai rame, ya Bu Yayu, kita kasih anak-anak, kesepakatan kelas kita yang pertama apa ya? Tertib Bu Guru, tertib Bu Lili. Ya sudah, tertib itu yang seperti apa? Mengingatkan saja. Dan ini kami catat di papan
nanti saya dan Bu Yayu mencari kata-kata yang lebih tepat karena bahasa anak kan tidak seperti bahasa kita, gitu ya, belum sampai ke sana merekanya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, ini hanya contoh. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu bisa juga membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan setiap kasus yang Bapak Ibu hadapi, mari dengan apa tadi yang sudah saya sampaikan, kita posisikan diri kita di mana. Nanti materinya akan saya share di grup koordinasi ya Bu Susan. Izin share, nanti bisa dibaca lagi, dipelajari lagi, dan Bapak Ibu juga bisa mengembangkan. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semuanya, bantuan dari Kepala SD juga terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Bisa kasih kelas.